Oke, nanti saya ada anak-anak pelajar suruh antar. Nah, anak pelajar suruh antar, nggak berani, takut. Jadi saya suruh minta ambil pemandu di kampung saya, di daerah di Indonesia kan ada lurah ya, ada pimpinan kampung namanya lurah, Pak Lurah. Jadi ada supir Pak Lurah panggil. Jadi dia pengalaman, pintar, bijak orang. Jadi saya beritahu dia ini gandeng mobil, dia bawa uang 30 juta. Lalu dia bilang, Pak Kiai, kita harus tahu rumahnya. Ya terserah kau lah. Saya sudah menolong sudah. Sampai di jalan rupanya banyak orang untuk bagikan uang itu. Nah, si sopir ini curiga, jadi dibawa lagi balik ibu itu ke rumah saya. Pukul 3 malam dia pulang. Saya dikejutkan, saya marah, kenapa? Saya curiga dia ini sompak. Ibunya marah-marah perempuan itu. Oke, saya ini belum diantar ke rumah, dibawa balik, saya marah, antarkan lagi. Si pemandu itu saya merasa bahwa dia tidak berniat baik. Nah, ketika begitu ketakutan, jadi sudah kalau nggak percaya, oke ini kereta saya tinggal, ini uang ambil, tapi katanya 5 juta sudah habis. Jadi itu berapa? 25 juta. Jadi gimana? Besok pagi lah kita sambung urusannya karena sudah malam. Ya oke. Akhirnya saya suruh antar Pak kereta adik saya, jangan kereta ini. Rupanya besok datang yang punya kereta itu orang sewa, orang tukang sewa. Jadi bekerja sama dari pemilik mobil sewa dengan udah kongsi semua itu mau nikah. Dari 30 cuma yang kita ambil 5 juta, nggak boleh diganti. Akhirnya orang di kampung saya marah, datang mau dipukul, kata saya jangan. Udah biar aja. Pas dia mau balik dia. Balik, Kiai nanti saya di jalan dipukul orang. Enggak, yang mukul adalah orang yang hadir di sini yang tahu persoalan. Tapi saya bilang insya Allah enggak, jangan ada yang pukul ya. Ya, dah pulang sini. Pulang. Nanti saya ganti demi Allah saya ganti uang. Kata saya udah jangan mikir ganti. Ingat aja dosa apa. Dinasihati menangis, bahkan ikut sholat sama saya di jamaah di belakang. Maksud saya ini wanita ya, sudah digunakan oleh emosinya, itu sudah digunakan untuk kejahatan. Walhasil Al-Quran mengatakan inna kaidahunna azim. Tipu daya wanita itu luar biasa. Tetapi anehnya Al-Quran mengatakan bahwasanya inna kaidah syaitan dhaif. Tipu daya setan lemah, lagi kuat lagi tipu daya wanita. Ini juga bukan penghinaan dalam Al-Quran. Ini juga berkaitan dengan perbedaan struktur tubuh, biologi, fisiologi, psikologi wanita. Bahwa emosional inilah yang lebih dominan daripada akalnya. Arti kain begini, jangankan lelaki, wanita sendiri tertipu oleh dirinya sendiri, oleh emosionalnya sendiri. Coba gadis-gadis itu, wanita-wanita gadis banyak ditipu oleh lelaki buaya 10 kali. Kan pertamanya dia putus asa, putus cinta, maka wanita itu mengatakan aku tidak lagi akan mencintai lelaki. Lelaki semuanya sama buaya. Sudah aku tutup pintu hatiku. Rupanya lelaki yang namanya buaya tahu, oh pintu yang ditutup kuncinya masih ada lagi. Dia datang, dia bawa pici haji. Aku adalah malaikat dari surga untuk menolongmu wahai wanita. Wanita nggak pakai akal, pakainya emosi, mau lagi. Oh dia penolongku, rupanya lebih buaya lagi. Tertipu lagi oleh emosionalnya wanita. Akhirnya dia kata, aku betul-betul aku kunci rapat hatiku, kuncinya pun aku buang ke laut. Lelaki datang, aku dewa dapat mengambil kunci itu di laut. Bukalah pintu hatimu, jangan samakan aku.
saya punya sijil Islam, banyak keluar dalil-dalil, telepon, dek, Qiyamulail dek, gua aja bisa aja mengatakan bangun Qiyamulail. Ini mon lelaki, rupanya datuknya buaya lagi. Wanita jatuh lagi, yang tolong bukan lelaki, lelaki pintar, wanita yang tolong. Coba kalau imannya naik, dia boleh mengambil hikmah pelajaran dari itu. Yang dimaksud bahwa jangankan orang lain, wanita sendiri tertipu oleh emosionalnya sendiri. Inilah perlu iman, perlu iman. Maka Nabi menasihati ini adalah maksudnya iman ditinggikan, istighfar. Ya. Karena dengan sebab ini kau banyak jatuh. Tapi ini juga bukannya aib, bukannya celah. Ini justru sesuai dengan keadaan wanita dan tugas-tugas wanita. Tapi jangan disalahgunakan. Seperti tadi wanita jadi penipu, itu kan disalahgunakan emosionalnya. Cepat nangis, cepat bahasanya. Lelaki kalau dengar, itu kan yang membuat inti lelaki jadi jatuh. Oke lah. Saya pun macam, ada uang sarapan. Tapi seolah-olah kes yang saya hadapi adalah Allah memang mengutus untuk dakwah kepada mereka. Keluar 5 juta tak apalah, mungkin dakwahnya sampai. Mungkin tak paham sekarang, tak ada dapat hidayah sekarang, mungkin kelak. Karena pahala yang Allah bagi untuk orang yang mendapat hidayah dengan sebab kita itu lebih besar minat dunia wa mafiha. Nah itulah yang dimaksud bahwa wanita emosionalnya untuk kepentingan yang mulia, kasih sayang menjadi ibu manusia dan suami. Makanya kan Al-Quran juga menyuruh dalam perkawinan disebut letaskunu ilaiha, engkau menikah itu agar engkau taskunu ilaiha, tentram berada di sisi wanita. Karena yang cuma bisa menentramkan lelaki wanita. Coba Nabi ketika balik daripada tahanus di Gua Hira, kalau tidak ada Sayyidah Khadijah, mungkin Nabi ketakutannya kepada malaikat dan benda baru yang dihadapinya, namus yang di malaikat. Kalau tidak ada Sayyidah Khadijah, mungkin putus asa, dikira ini adalah malapetaka musibah yang menimpa. Tapi Sayyidah Khadijah, engkau adalah orang yang bersilaturahmi, engkau yang menolong orang, engkau yang berbuat baik, engkau dikenal jujur, engkau tidak mungkin Allah menyia-nyiakanmu. Cuma wanita yang bisa menenteramkan. Litaskunu ilaiha. Makanya lelaki kalau tidak dapat ketentraman, wanitanya marah-marah terus. Lelaki nggak mau duduk di sampingnya, keluar terus pergi-pergi. Itu juga salah satu sindiran dari Al-Quran agar kelebihan yang dimiliki oleh wanita itu mampu memberikan ketentraman dunia. Dan itu perlu iman untuk menggunakan tetap kelebihan emosional itu agar positif. Perlu iman, makanya istighfarlah, kata Rasulullah. Bersedekahlah. Nanti kita bahas apa yang dimaksud bersedekah. Nah, maka litaskunu ilaiha. Nah ini mohon maaf, ini karena ada lelaki, jadi lelaki jadi sesak kepala. Jadi kalau kita bincang, kan suruh litaskunu ilaiha agar lelaki itu tentram. Di mana lelaki perlu tentram? Di saat bangkrut, di saat susah, di saat tak dapat kerja. Justru di saat itu wanita marah. Dan di saat itu perlu emosional itu digunakan agar tentram. Mungkin lelaki diam saja, istri cakap, bang diam saja. Padahal lelaki dengan akalnya bukan dengan emosinya melakukan hidup ini. Sampai pecah-pecah mungkin akal. Seorang lelaki jika si perempuan mengatakan, bang yang penting makan, muncul uang dari mana terserah, saya tak mau tahu, yang penting kita makan, cari uang dari manapun. Mungkin ada yang mati dibunuh, ada uangnya diambil oleh lelaki gara-gara suara wanita. Coba seperti wanita sahabat dulu. Ketika lelakinya pergi berjihad, dia mencari makan sendiri. Karena berjihad mana ada dapat uang. Kalau menang, kalau kalah, perang pun sebentar. Tapi dia pergi sudah sebulan, 2 bulan. Belum perang, belum dapat ghanimah lagi.
orang-orang munafik menggodanya. Kamu mau saja suamimu diajak oleh Rasul Muhammad untuk berperang. Siapa yang bagi makan? Siapa yang bagi rezeki anak-anakmu? Dan kamu nanti kalau dia mati kamu jadi janda. Siapa yang bagi makan? Apa kata sahabiah itu? Yang pergi itu adalah yang bagi makan, yang ngasih rezeki adalah hidup. Huwa razzaq hayyun la yamut. Mestinya kalau laki pergi, bang, cari yang halal. Saya seperti para sahabat itu, pergilah kau. Aku tahan lapar, tapi aku tak tahan di api neraka. Itu para sahabat itu. Carilah yang halal. Aku tahan lapar, tapi aku tak tahan di api neraka. Lelaki itu, Bu, kalau wanita cakap begitu, maka lelaki di luar sampai mati dia nggak akan makan yang halal, nggak akan cari yang halal. Tak mau saya akan bawa yang halal. Nah, istri saya tak makan. Akhirnya kalau juga dia bawa haram, takut bawa balik kepada. Karena akan ditanya. Seorang istri harus tanya dari mana uang, Pak. Suami akan marah. Diam saja kau. Kalau memang itu haram. Diam saja, yang penting kau makan. Jadi itu laki harus diperbaiki juga. Tapi bukunya buku wanita, jadi saya tak bincang laki-laki lah, wanita saja dulu. Itu litaskunu ilaiha. Pada saat susah itulah agar dia tentram. Karena kalau perempuan tak menenteramkan, sekejap-sekejap, bang. Lelaki balik kerja pun dan ganti baju keluar lagi mau kemana? Mencari angin sekejap itu jumpa teman. Karena nggak ada ketentraman di rumah. Nah, neraka di rumah itu. Karena emosionalnya itu yang keluar negatif. Lalu jumpa perempuan, bang, mampirlah bang. Ini sejuk. Akhirnya dia menikah dengan orang lain. Nah itu salah satu sebabnya, ya salah satu sebabnya. Jadi dari masalah emosional inilah wanita juga tertipu oleh dirinya sendiri, jatuh oleh emosionalnya sendiri. Artinya bahwa sebab yang hebat dapat menundukkan laki-laki menjadi ibu dunia, menenteramkan dunia, sebab itu juga dia ke neraka. Innal jannata tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah emosional, katakan di bawah keadaan wanita. Itu. Bahkan dikatakan wanita adalah tiang negara. Dan banyak ungkapan-ungkapan tentang kehebatan, kebesaran, keagungan wanita. Tetapi logika apapun bukan hanya wanita. Dia jatuh karena dia bangkit maju karena benda itu, maka karena benda itu juga dia jatuh. Itu bukan masalah yang tidak rasional. Itu dengan harta orang maju, dengan harta orang juga jatuh. Dengan kedudukan orang tinggi, dengan kedudukan sama saja sebetulnya, semuanya akli. Jadi tidak ada Nabi menghina di sini, tetapi adalah mengarahkan agar kelebihan yang dimiliki oleh wanita ini, yang mampu laki-laki itu takut, atau seorang ulama syuyukh dihormati orang di depan perempuannya takut. Syekh Yosef pernah cerita, seorang saya sedang bincang tentang sifat-sifat wanita yang buruk, yang menyebabkan kegagalan dalam rumah tangganya, kegagalan dalam sifat-sifat wanita. Dia tak tahu kalau di belakangnya ada istrinya. Dia cerita aja, wanita itu sifatnya ini yang buruk-buruk dulu. Padahal mau kisah nanti yang baik-baik, tapi istrinya terus pergi ke belakang ngambil air. Dia tak tahu cerita, terus langsung buang air kepalanya sama istrinya di belakang. Kata seorang saya itu, oh rupanya tadi ada kilat menyambar dan sekarang hujan sudah turun. Inilah kelebihan dan dari situ juga kekurangan wanita itu. Secara umum memang kuantiti wanita akalnya kurang, tetapi ada saja wanita-wanita yang cemerlang, yang sama dengan laki-laki tanpa menghilangkan kewanitaannya.
lihat Sayyidah Asma. Itu tulisannya saya tak baca, saya kisah saja langsung. Sayyidah Asma adalah orang yang membawa makanan ketika Nabi sembunyi di gua Hira. Dan ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar juga hijrah, harta Sayyidina Abu Bakar dibawa semua. Dan kita tahu bahwasanya Sayyidina Abu Bakar punya bapak dan buta. Dia belum Islam lagi. Lalu begitu tahu bahwa Abu Bakar pergi bersama Rasulullah SAW, dan bapaknya kan tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar itu menyerahkan harta semuanya kepada Rasulullah. Dan itu kisah-kisah itu kita tahu kan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, anak istrimu sudah kau sisakan? Sudah. Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Makanya bapaknya dianggap bahwa Abu Bakar ini mencelakakan, membahayakan, menyusahkan, memudaratkan anak-anaknya. Makanya begitu dia pergi bersama Rasulullah, bapaknya yang buta itu tanya kepada Asma, Asma, pasti bapakmu itu menyusahkanmu dan membawa seluruh hartamu untuk Muhammad. Apa kata Asma? Tidak ayah, Datuk, dibawa tangannya. Ya, sebelum itu tempat uang itu diisi batu-batu kecil-kecil, lempengan-lempengan, uang-uang logam, ditutup sama kain-kain. Diambil tangannya, ini uangnya semua ada. Oh, saya kira dibawa semua, padahal itu batu. Karena wanita biasanya kalau kurang uang kan marah terus. Iya memang, bapak itu langsung. Tapi ini kan akalnya, imannya. Dan kita melihat bahwa bagaimana Sayyidah Asma ini yang dikatakan zini tokain, karena suaminya memang orang tak berada. Dia juga bekerja di ladang-ladang orang. Punya kuda satu. Jadi dia harus hemat, tak beli makanan, dia kena buat makanan dan hantar makanan ke tempat suaminya bekerja. Asma itu yang jika suaminya balik dari kerja, kudanya Asma yang bersihkan. Suaminya melarang jangan. Apa Asma mengatakan, aku melakukan ini untuk Allah bukan untukmu, jangan larang aku. Suaminya diam saja. Dia yang bawa makanan sampai Nabi melihati setiap saat. Nabi melihat dari belakang. Ya, kasihan. Begitu menjadi suami istri. Sampai kakinya pecah berdarah, Nabi menawarkan, ya Asma, naiklah, aku antar. Apa kata Asma? Suamiku pencemburu. Padahal sama Rasulullah. Ketika anaknya berperang, Zubair, Abdullah anaknya berperang dengan khalifah di zaman Marwan, dengan jenderal Hajjaj As-Saqafi, terbunuhlah anak daripada Sayyidah Asma. Karena Abdullah dibaiat untuk jadi khalifah, sedangkan khalifah sudah berdiri Marwan, maka terjadi peperangan. Asma yang menasihati, kau jangan mati tidak terhormat. Kau imma hidup terhormat atau mati syahid. Tapi aku takut mereka akan membunuhku, wahai ibu, kata anaknya. Apa kata Sayyidah Asma? Kambing kalau sudah mati, dikuliti pun tak sakit, tahu kulitnya dilepas tak sakit. Langsung anaknya perang. Anaknya takut, malah ibunya yang mengatakan begitu. Kalau sudah mati tak ada sakit. Imam mati hidup terhormat atau mati syahid. Berangkat peramatan ini coba, enggak kurang akalnya. Ada saja wanita yang meskipun sama dengan laki, tetapi tetap wanita. Karena ada seorang wanita yang membunuh tentara Yahudi. Dia memakai baju perang laki dan naik kuda, langsung dibunuhnya. Itu kisah-kisah. Dan yang kedua kisah Syifa, orang yang cerdas dan berilmu, sehingga Sayyidina Umar meminta dia untuk menjadi guru anak-anaknya. Dan Sayyidatina Al-Hamsa,
yang meratapi saudaranya waktu zaman jahiliyah. Saudaranya mati, dia tak tahan menerima kematian saudaranya sampai meratapi. Ratapannya diungkapkan dalam bentuk syair. Tetapi ketika masuk Islam dan bersama hijrah, dia bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, kalian telah masuk Islam dengan penuh ketaatan, tidak ada paksaan. Dan hijrah atas pilihan sendiri, demi Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Bahwa kalian adalah anak-anak dari seorang wanita, artinya aku ini ibumu, tidak pernah khianat dengan bapakmu. Keturunanmu tidak akan dirubah, dia tidak kawin lagi, tetap aku setia dengan bapakmu meskipun sudah mati. Aku ini ibu baik-baik." Artinya sayang sekali, cinta sekali. Tetapi kalau sudah waktu perang, pergilah perang. Karena kita mulia karena Islam, perang. Anaknya perang, lima nyawa mati anaknya. Dia tidak meratapi, malah tersenyum. Malah dia mengatakan, "Alhamdulillah, aku akan mendapat kemuliaan dari anakku semua ini." Nah, ini wanita-wanita ini sebagai teladan, ini yang diingini oleh Nabi. Maka terbentuklah wanita-wanita zaman sahabat seperti itu, meskipun dengan emosionalnya yang, tapi tetap mendorong anaknya untuk. Kita sekarang, dulu Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani katanya ada yang mengatakan usia 7 tahun atau usia 9 tahun. Dari Afghanistan jauh di sana pergi ke Baghdad sendiri untuk belajar. Sekarang anak umur 20 tahun pun ibu nangis. Anaknya begitu mesti ibunya nangis. Padahal 20 tahun anaknya. Jadi jika soal agama, soal hak, soal kebenaran, soal tanggung jawab dakwah, tanggung jawab agama, maka emosinya harus diimbangi dengan iman. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian tentang wanita kurang agama adalah berkaitan, kalau tadi berkaitan dengan emosional ya, dan psikologi. Kalau kurang agama ini berkaitan dengan fisiologi. Ya, ibu mengandung, haid, ini menyebabkan dia sholatnya kurang. Maka jumlah secara kuantitas lagi kurang, tetapi tetap kualitasnya sama. Karena dia berhenti, tetapi ada masalah lain yang tetap pahalanya ada. Itu maksud kurang agama. Lalu apa kaitannya wasiat ini bagi ini dengan dua sebab ini? Ya, yang Nabi anggap kurang agama, kurang bukan menghina lagi. Pertama, ayat-ayat lain yang kita bacakan tadi sama lagi. Kedua, Nabi mengatakannya di hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri adalah hari gembira. Masa Nabi menghina orang di hari gembira? Orang pada saat itu paham bahwa maksudnya adalah engkau punya kelebihan dan engkau boleh jatuh dengan kelebihan itu. Maka pesannya apa? Aku melihat banyak di neraka, artinya banyak di neraka. Wanita masuk neraka disebabkan oleh kelebihannya itu, maksudnya. Hadis ini. Bahwa aku banyak melihat wanita yang masuk neraka, yang banyak masuk neraka, bukan disebabkan apa-apa, disebabkan emosionalnya tadi. Coba tengok, seorang wanita kalau sudah hamil, maka ketika seorang sahabat bertanya, siapakah yang paling aku suhbai, yang aku temani, yang aku sahabati ya Rasulullah? Ummah, summaman ummuk, summaman ummuk, sampai 3 kali. Begitu yang keempat, summaman abuk. Kita menghormati wanita 3 kali, ibu, tapi menghormati bapak cuma 1 kali. Ini adalah disebabkan ibu mencintai, perempuan mencintai anaknya, disebabkan 3 faktor. Pertama faktor emosional, kedua faktor psikologi, dan ketiga faktor fisiologi. Faktor fisiologi, dia melahirkan, mengandung anaknya di bagian darah dan dagingnya. Jadi anak bagi dia adalah meskipun baru lahir kemudian pisah, baru datang umur 20 tahun, begitu jumpa mungkin badannya udah sakit-sakit, anakku itu. Maka tetap, tapi kalau bapak begitu anak dilahirkan, bapaknya cerai, pergi 20 tahun datang, oh kau lah anakku, susah kau ya. Karena cuma satu, bapak
fisiologi saja, arti fisiologi ada interaksi. Kalau tak ada interaksi, tak ada. Saya punya anak saudara, lahir, cerai hidup. Begitu saya 17 tahun, 19 tahun mau menikah, datang. Itu anak saudara saya nggak mau dikawinkan oleh bapaknya, nggak mau. Dia bapaknya lari. Karena dia dikatakan bapak saya adalah, itu ayah saya, Dato itu bapak saya. Bapak yang begitu, maka kalau tidak ada hubungan psikologi, tak ada. Cuma satu aja itu sebab psikologi. Tapi ibu itu fisiologi. Kedua, psikologi juga apa? Menyusui. Orang yang paling dekat dengan dengan anaknya adalah ibunya. 2 tahun menyusui. Ini kan untuk kepentingan ibadah yang besar. Tetapi gara-gara menyusui anaknya juga, suaminya terlantar. Sebentar nyusui dulu, dia nyusui tidur. Ibunya tidur, anaknya tidur. Loh, katanya nidurin anak, kok dua-duanya tidur? Bapaknya panas kepalanya juga. Nah, makanya Nabi mengatakan, wahai wanita, jika kau diajak oleh suamimu, meskipun kau berada di atas ontak, tengok ontak mana tempat yang tenang. Maknanya dalam gejolak emosional apapun, nanti dia tidak sukun. Tetapi lelaki juga ada. Sebetulnya ada lagi bab lelaki. Ya, cuma jangan artinya muslimat ini jangan marah dulu loh. Saya kan letih saya. Nah disinilah sebab-sebab itu, seputar itu banyaknya di neraka. Waktu tahun gila saya 2005-2006 saya balik ke Indonesia, tengok di televisi bahwa ada seorang suami menyiram dengan bensin, menyiram si istrinya, sedang menyusui anaknya karena diajak nggak mau, anaknya saja, dibakar. Ya kan itu kan orang gila kan, itu kan orang gila. Nah di sini juga banyak makna secara ilmiah. Wanita harus memahami karakter. Ya. Ini ada sahabat yang belum nikah ini. Artinya wanita harus memahami karakter seksual seorang lelaki. Yang mana kalau tidak mendapat palanya tengah pecah palanya. Wanita enak-enak aja karena banyak dominasi fisiologi, emosional, psikologi yang membuat dia turun. Maka banyak kaitannya dengan khitan dan lain sebagainya, itu dibahas dalam Islam. Dan di seputar inilah wanita dikatakan oleh Al-Quran kaidahunna azim.